Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belizelia Filani, NPM 2208260208 dari kelas C. Pada blok kardiologi ingin mempresentasikan mapping saya yang berjudul atrial fibrilasi. Pertama, kita bisa lihat definisi atrial fibrilasi tersebut, yaitu aritmia jantung menetap yang paling umum didapatkan, ditandai dengan ketidakteraturan irama dan peningkatan frekuensi atrium sebesar 350 sampai 650 kali per menit, sehingga atrium mengantarkan impuls terus-menerus ke nodus AV. Etiologi dari atrial fibrilasi ini ada peningkatan tekanan atau resistensi atrium, yaitu peningkatan tekanan jantung, kelainan pengisian dan pengosongan ruang atrium, hipertrofi jantung, kardiomiopati, hipertensi pulmo, chronic obstructive pulmonary disease atau cor pulmonar kronik, tumor intrakardiak. Lalu ada proses infiltrat atau inflamasi. Yang pertama yaitu ada perikarditis atau miokarditis. Yang kedua ada amyloidosis dan sarkoidosis. Yang ketiga faktor peningkatan usia. Dan adapun tanda dan gejalanya sebagai berikut, yaitu peningkatan denyut jantung dan ketidakteraturan irama jantung serta ketidakstabilan hemodinamik. Terus ada pusing, sesak nafas dan nyeri dada serta palpitasi. Patofisiologi dari atrial fibrilasi ini sendiri yaitu pada dasarnya mekanisme atrial fibrilasi terdiri dari dua proses, yaitu proses aktivasi vokal atau multiple valvular reentry. Pada proses aktivasi vokal bisa melibatkan proses depolarisasi tunggal atau depolarisasi berulang. Pada proses aktivasi vokal, fokus ektopik yang dominan adalah berasal dari vena pulmonalis superior. Fokus ektopik ini menimbulkan sinyal elektrik yang dapat mempengaruhi potensial aksi pada atrium dan mengganggu potensial aksi yang dicetuskan oleh nodus sinoatrial atau SA node. Sedangkan multiple wavelet reentry merupakan proses potensial aksi yang berulang dan melibatkan sirkuit atau jalur depolarisasi multiple wavelet reentry. Sedikit banyaknya sinyal elektrik ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ada Corellia refractory, besarnya ruang atrium, dan kecepatan konduksi. Ketiga, yaitu ada faktor yang akan meningkatkan sinyal elektrik dan menimbulkan faktor di atas tersebut meningkatkan sinyal elektrik dan menimbulkan peningkatan depolarisasi serta mencetuskan terjadinya atrial fibrilasi. Dari diagnosanya kita bisa dapat pemeriksaan fisiknya, yaitu perlu diperiksa yaitu tekanan darah, kecepatan nafas, laju nadi, dan saturasi oksigen untuk menilai stabilitas hemodinamik. Pemeriksaan laboratorium antara lain ada darah lengkap, ini diperiksa apakah terjadi anemia, terus infeksi dapat menjadi faktor presipitasi atrial fibrilasi dan juga dapat menyebabkan sinus takikardi. Yang kedua ada elektrolit dan ureum kreatinin untuk mendeteksi gangguan elektrolit atau gagal ginjal yang juga dapat menyebabkan atrial fibrilasi. Yang ketiga itu ada enzim jantung, troponin I atau T untuk mendeteksi adanya penyakit jantung iskemik yang juga bisa menjadi faktor presipitasi atrial fibrilasi. Dan yang terakhir yaitu ada elektrokardiografi atau EKG. Biasanya temuan pada EKG ini dapat mengkonfirmasi diagnosis atrial fibrilasi, yaitu adanya interval RRI reguler pada EKG dan tidak ditemukannya gelombang P pada EKG. Jadi, pada atrial fibrilasi ini kita sulit menilai gelombang P atau tidak bisa menemukan gelombang P dan jarak antara R ke R-nya itu irregular.
Ini gambaran normal EKG, itu tampak jelas gelombang P-nya, sedangkan pada atrial fibrilasi, gelombang P-nya tidak ada, dan jarak antara R ke R-nya itu irregular. Untuk tata laksananya, rate control merupakan penata laksanaan yang penting bagi atrial fibrilasi pada saat akut maupun kronik. Jadi dengan memperbaiki fungsi mekanik, menurunkan respon ventrikel, dan memperbaiki pengisian ventrikel, dan menurunkan kebutuhan oksigen miokardial. Fungsi hemodinamik dapat menjadi lebih stabil. Untuk obatnya bisa digunakan medikamentosa, yaitu dari golongan beta blocker seperti bisoprolol dan propanolol, atau penghambat kanal kalsium non-dihidropiridin seperti diltiazem dan verapamil. Untuk prognosis dan komplikasinya, prognosis atrial fibrilasi tidak begitu baik, terutama pada pasien usia lanjut. Atrial fibrilasi ini mempunyai keterkaitan yang signifikan dengan peningkatan risiko komplikasi, mengakibatkan penurunan kualitas hidup, disabilitas, dan peningkatan angka kematian. Jadi komplikasi dari atrial fibrilasi ini bisa stroke akibat atrial fibrilasi lebih banyak terjadi pada usia lansia. Berikut referensi saya. Ini referensi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.